Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita berada pada pembahasan akhir dari pembahasan Babul Ghasab. Ghasab yang berarti al-istila ala haqqi ghairi qahran biduni haqqin, yaitu menguasai hak orang dengan cara memaksa. Sekarang mu'allif memasukkan bab ini, bab dhaman dalam itlaf, yaitu seorang menyebabkan harta orang lain menjadi rusak atau hilang, maka dia wajib menjaminnya. Sebetulnya ini tidak termasuk dalam babul ghasab dari segi definisi, tapi di sini sama-sama ada dhaman, yaitu penjaminan, penggantian dari apa tindakan tersebut. Baik tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, tetap ada penggantian. Kalau dilakukan tidak sengaja, dosa kepada Allah tidak ada, tapi tetap mengganti. Anda tidak sengaja jalan di jalanan, memang jalanan umum. Qadarullah lewat seekor hewan yang muhtaram, hewan yang memiliki nilai, ayam umpamanya, atau kambing umpamanya, kemudian tertabrak. Anda tidak ada niat nabrak. Ya, ini dalam kasus ini tentu Anda tidak berdosa. Rabbana la tu'akhilna in nasina aw akhtana. Di mana doa kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan mengambil, tidak akan memberikan sanksi kecuali apa yang kalian lakukan, kalian di atas kemampuan kalian. Sesuatu yang di luar kemampuan kita jalan dengan kondisi biasa. Kalau ada ta'addin, melampaui pelanggaran umpamanya, tertulis di jalan tempat kita jalan itu 60 km per jam maksimal. Anda jalan 50 km per jam maksimal, dan di jalan mobil atau jalan motor. Qadarullah lewat seekor ayam atau kambing kemudian tertabrak. Anda tidak bisa mengendalikan posisi Anda dalam mengendarai tadi. Kemudian mati hewan tadi. Dosa tidak ada, tapi ada kewajiban dhaman. Anda wajib menggantinya. Kalau Anda muta'addin, melampaui batas, umpamanya kecepatan 60, Anda 65 dan tertabrak, Anda ada dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ini mengganti. Ini yang di sini dijelaskan oleh muallif tentang babul itlaf dan konsekuensi dari itlaf tadi. Ya. Maka Syekh, tafasir al-kalam ulama. Bismillah, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa man atlafa muhtaraman aw fataha qafsan aw baban aw halla wika'an aw rabatan aw qaydan fadhahaba ma fihi aw atlafa syai'an wa nahwahu dhaminahu. Dan siapa yang merusak barang yang terpelihara atau tidak boleh dirusak, atau dia membuka kandang burung, atau membuka pintu, atau dia membuka tutup bejana, atau melepaskan ikatan dan keluar apa yang ada di dalamnya, atau rusak sesuatu darinya, maka dia menjamin. Waman atlafa muhtaraman, siapa yang menyebabkan rusak muhtaram. Muhtaram zat hurmah, harta yang terpelihara, yang bernilai dalam pandangan syariat. Ya, harta yang terpelihara dan bernilai dalam pandangan syariat. Ada harta yang tidak terpelihara, tidak ada nilai dalam syariat, ada. Yaitu barang-barang yang haram. Rokok, khamar,
alat musik, ya, kemudian anjing, babi, dan seterusnya. Hal-hal yang haram ini tidak ada nilai di dalam syariat Islam. Karena barang-barang diharamkan. Maka bila Anda kemudian masuk ke dalam rumah seorang muslim, lalu di gelasnya ada air, ya, Anda buang. Ternyata air itu khamar dan harganya mahal. Karena ada beberapa jenis khamar yang harganya mahal. Mahal harga khamar tadi. Anda tidak ada kewajiban menggantinya. Ya, tidak ada kewajiban mengganti karena bukan suatu harta yang muhtaram. Berbeda kalau muhtaram bagi kafir zimmi. Kafir zimmi, Anda masuk ke rumah kafir zimmi, diundang dia. Lalu hal yang sama Anda lakukan. Ya, ini karena di rumah dia dalam syariat Islam, walaupun dia tinggal di negara Islam, dia tidak terlarang untuk menggunakan khamar tadi, ya, bagi syariat negara. Maka ini Anda berkewajiban menggantinya. Ini yang maksudkan dengan muhtaram, riba harta yang memiliki nilai walaupun kecil. Sehingga dalam mazhab Hambali dijelaskan walaupun 1 biji kurma, itlaf, ya, merusak, menghilangkannya, maka ini wajib mengganti. Atau dia membuka sangkar hewan, burung atau ayam, buka sangkarnya, atau dibuka pintu kandangnya. Dia hanya membuka sangkar, dibuka sangkar hewan, burung, dibukanya pintunya. Atau kambing, dibukanya pintu kandang kambing oleh seseorang ini. Au halla wika'an, atau dia, wika itu dahulu kendi orang Arab, beda dengan kendi negara kita. Kendi negara kita terbuat dari tembikar, berarti penutupnya nggak mungkin diikat. Kalau kendi mereka terbuat dari kulit. Itu yang sering kita jelaskan, bahwa penggunaan kulit di budaya Arab itu sangat penting sekali karena banyak kebutuhan rumah tangga dibuat dari kulit, seperti tempat air. Umpamanya mereka taruh minyak di sana atau air di sana, kan diikat, wika itu diikat atasnya. Ya, Anda buka itu, Anda hanya buka, kemudian jatuh dia. Apa konsekuensinya? Au ribatan, kalau tadi tutup yang ikatan. Ribatan itu kalau sapi atau kerbau kan ada talinya, ya, itu namanya ribat. Apa namanya itu? Tali kekang. Tali kekang. Tali kekang ribatan. Kalau qaidan itu tali ngikat badan. Ya, ini semuanya tali, semuanya wika tali juga, ikatan juga, ribat tali dan ikatan juga, qaid juga tali dan ikatan juga. Cuman beda penggunaan maknanya. Kalau tali wika, tali yang mengikat bagian atas dari tempat yang berisi sesuatu benda cair. Kalau ribat, tali kekang yang diikatkan ke hewan dan diikatkan ke tempat lain. Namanya diikat ke pohon agar dia enggak lari, atau diikat ke tiang agar dia tidak lari. Ya. Kalau kaidan yang diikatkan ke badan hewan itu atau ke badan budak atau ke badan tawanan, manusia yang ditawan. Ya. Dia lepas itu ikatan, 3 jenis ikatan tadi. Fadhahaba ma fi, pintu dibuka, sangkar dibuka, kemudian ikatan dengan 3 bentuk tadi dia lepaskan, dan yang harta di dalamnya pergi. Ya. Seperti tadi dia buka sangkar, burung-burungnya terbang. Dia buka pintu kandang kambing, kambingnya keluar. Atau dia buka ikatan di atas apa tadi namanya?
Apa kalau bahasa kitanya? Mungkin bisa isinya madu, isinya minyak, zaitun, cuman yang diikat. Ya, dibuka, otomatis kan dibuka itu turun dia tumpah. Ya. Atau ribaton atau ikat atau tali kekang yang dilepas diambilnya dari yang diikatkan ke pohon, lepasnya dia. Sehingga sapi tadi atau kerbau tadi lari. Atau yang diikatkan ke tubuhnya pergi dia. Ya. Au atlafa syai'an wa nahwahu. Atau dia menyebabkan menghilangkan sesuatu ya dan sejenisnya, dhaminahu, maka dia menjamin. Dia mengganti harga barang nilai yang ada hurmah tadi ya. Dia wajib menggantinya. Walaupun hewan-hewan tadi ya, walaupun hewan-hewan tadi perginya langsung setelah diikat, setelah dilepaskan ikatannya dan dibuka sangkarnya, dibuka pintu, ya, lalu kambing nggak mau keluar, ya, biasa di dalam aja, ya. Tapi kemudian ada orang yang nakut-nakutin kambing di dalam kandangnya sehingga lari. Ini siapa yang mengganti kerugiannya? Dalam hal ini ada mutasabbib, ada mubashir. Mana yang mutasabbib? Yang membuka pintu. Mana yang mubashir? Yang nakut-nakutin kambing tadi mungkin dipukul-pukul ya oleh dia kandangnya. Maka bila bergabung dua hal, mutasabbib dan mubashir, maka yang menanggung adalah mubashir. Ya, yang menanggung adalah mubashir, yang langsung melakukan tindakan tersebut. Wasil Syekh. Wa in rabata dabbatan. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن ربط دابة بطريق ضيق فأطر به إنسان ضمنا. Dan apabila seseorang mengikat hewan peliharaannya di jalan yang sempit yang membuat sulit manusia berjalan, maka dia wajib menggantinya. Fa'asara itu terjatuh. Sehingga membuat jatuh manusia, dhamina, maka dia menjaminnya. Terjerembab juga bisa. Asar. Wa in rabata dabbatan bi tariqan dayyiq. Bila dia parkirkan hewannya di jalan yang sempit. Sehingga orang yang lewat di sana ketendang sama hewannya. Ya. Atau keinjak atau jatuh. Dia umpamanya sambil lari nggak kelihatan jatuh. Walaupun dia tidak kelihatan. Dhamin. Dari perkataan mu'allif di sini beliau mengatakan tariq dayyiq. Apakah ada mafhumnya? Artinya kalau jalannya luas seperti jalanan sekarang, jalan raya sekarang kan luas. Ya. Kiri 8 meter, kanan 8 meter. Ada yang 16 meter bisa 4 jalur, kiri kanan 8 jalur. Ya. Maka ini perkataan mu'allif mafhumnya tidak ada. Karena kembali kepada urufnya. Yang namanya thariqul marrah, jalan kan ada jalan walaupun luas, tetapi memang disediakan untuk jalan yang dilalui kendaraan. Ya. Walaupun luas. Di sana dia parkirkan mobilnya, kalau dulu hewan, dia parkirkan hewannya kata mu'allif. Ditambatkannya di sana. Sehingga menyebabkan orang yang lewat naik kuda juga, naik kendunggangan, ketabrak dan jatuh. Ya, ini dia wajib mengganti. Kalau masa sekarang mobil tinggal kita takhridkan. Anda parkir di jalan, pinggir jalan. Tapi itu adalah bagian badan jalan. Beda kalau Anda parkir di parkir. Kan jalan itu ada yang badan jalan, itu dinamakan para ulama dengan thariqul marrah. Badan jalan. Ada yang memang parkir, artinya masuk sedikit menjorok ke kanan, ya, parkir biasanya miring bentuknya, ya. Kalau Anda di sana
kemudian ada motor yang nabrak Anda, itu Anda tidak dhamin. Tapi kalau Anda parkir di badan jalan, itu adalah jalan, bukan parkir. Bahkan terkadang tertulis dilarang parkir atau dilarang berhenti. Dan qadar Allah Anda berhenti, ada kebutuhan yang tidak darurat. Kalau darurat, ya, illa idza maturitum ilaih. Kalau darurat, apa boleh buat? Anda jalan atau mogok, nggak bisa bergerak. Darurat. Tapi Anda dalam darurat, Anda tidak berdosa, tapi wajib menjamin. Paham? Kalau Anda sengaja parkir, ada kebutuhan umpamanya, ada yang jualan di trotoar, kemudian Anda berhenti dan di badan jalan dan Anda beli. Qadar Allah, ada mobil dari belakang nabrak Anda atau motor nabrak Anda pertama berdosa. Satu, hukum taklifi. Hukum selanjutnya, Anda wajib membayar dhaman. Semua risiko tadi, orangnya, kemudian kendaraannya, wajib Anda bayar. Ya. Tapi kalau Anda berada di parkiran yang benar, ya, bukan di badan jalan, dan terjadi apa yang terjadi, Anda tidak terkenakan apapun juga. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala kal kalbil aqur liman dakhala baitahu bi idhnihi aw waqarahu kharija manzilihi. Seperti binatang al-aqur, binatang busat. Binatang yang menyerang manusia. Liman dakhala baitahu bi idhnihi, yaitu binatang seperti binatang yang menyerang manusia yang masuk ke rumah dengan izin dari pemilik rumah, atau dia menyerang di luar rumahnya. Ya, sama dengan itu dia juga wajib menjamin. Seseorang melihara hewan, dan hewan ini suka menyerang manusia, apa umpamanya anjing, ada lagi orang daerah mungkin singa, harimau, ada ular umpamanya, ular berbisa yang dipeliharanya, atau hewan-hewan yang berbisa dipeliharanya. Lalu orang ini tak masuk ke rumah yang punya hewan yang menyerang tadi dengan izinnya, ya, dengan izinnya. Lalu diserangnya orang tadi. Dia masuk ke rumah Anda, ajak masuk ke rumah Anda, atau Anda izinkan masuk ke rumah Anda. Di rumah Anda ada anjing. Biasanya nggak buas, tapi kali ini anjing itu melompat dan gigit orang ini dengan izinnya. Anda wajib memberikan segala sesuatu konsekuensi dari biaya pengobatannya dan seterusnya. Au aqarahu kharija manzilihi, atau anjing tadi menggigit di luar rumah Anda, rumah seseorang. Muslim tentu tidak boleh ada anjing di rumahnya. Ya, man iktana kalban ghaira kalba saydin aw harthin naqasa min ajri kulli yawmin qirat. Rasulullah mengatakan, siapa yang memelihara anjing bukan untuk berburu dan bukan untuk menjaga hewan, menjaga rumah, tidak. Rumah bukan dijaga dengan anjing, dengan satpam. Gaji, dapat gaji lebih mulia, mereka dapat biaya hidup anak istrinya. Ya. Maka kurang pahalanya, kata Rasulullah, setiap hari 1 qirat. Qirat itu ukuran di bawah sekitar graman, sekitar 0,12 gram, kecil, ringan. Memang kecil pahala Anda yang berkurang, tapi kan ini pasti. Karena perkataan Rasulullah SAW, wah kecil, tidak apa-apa, berkurang, saya pelihara anjing aja lah. Karena tetangga saya punya anjing, cakep, segala macam, mahal, segala macam. Ya, terbawa Anda. Ya, andai 1 qirat berkurang pahala Anda, apakah Anda yakin ada amalan Anda yang diterima oleh Allah? Tidak ada. Maka dalam berbisnis ini adalah suatu kerugian dunia akhirat. Kerugiannya pasti, keuntungan belum tentu dapat. Ya, maka seorang yang berdagang dalam kehidupannya
tidak mau melakukan hal ini. Ya. Kembali kepada pembahasan fikih tadi, di mana anjing tadi melakukan penyerangan. Au aqara kharijan manzilihi, atau umpamanya dia punya hewan buas, ular umpamanya. Dar sanca atau apa yang biasa dipelihara, umum dipelihara, ada dipelihara oleh orang sebagian. Subhanallah. Ya. Anak, suami, istri tidak sampai terpelihara. Hewan terkadang yang berlebihan. Ya. Maka lepas dari rumahnya dan mengejar orang dan terkena dampak tersebut. Karena di luar rumahnya dia wajib memberikan semua kompensasi akibat kerugian hewan tersebut. Baik, Syekh. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها وأكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلف بقرب ما تتلفه عادة. Dan apa yang dirusak oleh hewan piaraan, hewan ternak. Ini hewan ternak bukan piaraan. Hewan ternak dari hasil atau perkebunan dan pertanian. Pada malam hari maka kompensasi harus diberikan pemilik binatang hewan. Ya. Demikian pula jika artinya kalau kerusakan suhu Anda dan sebaliknya siang. Anda punya hewan kambing atau sapi atau kerbau, Anda gembalakan, ditarik. Ya. Kemudian Anda gembalakan, ya. Qadarullah, kambing Anda, sapi Anda tidak Anda ikat. Dan dia pergi ke ke kebun sebelah di malam hari. Anda wajib membayar konsekuensinya. Wa aksuhun nahar, dan di siang hari tidak. Kalau di siang hari, ya, Anda lepaskan, kemudian pergi dia ke kebun tetangga. Dalam mazhab tidak. Kenapa? Karena di siang hari menjadi kewajiban pemilik kebun untuk menjaga kebunnya. Di malam hari menjadi kewajiban pemilik hewan ternak untuk menjaga hewannya. Kecuali, berarti kalau di siang hari juga dia harus membayar. Kecuali antur salah dia lepaskan hewan ternaknya di siang hari, kan di siang hari dia tidak, si pemilik hewan ternak tidak wajib mengganti. Kecuali dia wajib mengganti, artinya kalau dia lepaskan hewan ternaknya di dekat dari kebun tadi, jarak semeter dia lepasin di situ, ini sehingga ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang karwaiyah haula hima, bagi seorang pengembala yang mengembalakan hewannya di dekat dari kebun pasti akan masuk ke kebun. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang syubhat, orang yang terbiasa melakukan syubhat akan gampang jatuh kepada yang haram. Rasulullah ibaratkan dengan pengembala yang membawa hewan gembalaannya dekat dari kebun orang. Ya. Tutlifuhu adatan, dia wajib mengganti. Wa in kanat biyadi rakibin aw qa'idin aw sa'iq dhamina jinayataha bimuqaddamiha la bimuakhkhariha. Dan apabila hewan tersebut ada di tangan rakib, pengendara penunggang, atau qaid atau yang menuntun di depan, atau saik atau yang berada di belakang, dhamina jinayataha bimuqaddamiha, maka menjadi penjamin pemiliknya apabila binatang tersebut merusak dari bagian depan mulutnya, la bimuakhkhariha, tidak dari bagian belakangnya. Ya, artinya dia tuntun dan dia jaga itu hewan, ya. Lalu Anda lewat di belakangnya hewan tadi. La bimuakhkhariha, kalau dia hewan ternak ini merusak sesuatu yang di depannya, si ini penjamin, si pengembalanya, pemiliknya menjamin. Bila dia rusak bagian belakangnya, Anda lihat bagian belakangnya, umpama ditendang sama dia. Seperti unta hati-hati, jangan terlalu dekat, dia gampang nendang. Ya, bisa diinjak-injak. Dia tidak wajib menjamin.
وباقي جنايتها وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب 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 وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. Dan panjang kayaknya Ustaz. Jangan dipaksakan. Baik Ustaz. Nakfi. Wabaki jinayatiha. Baik pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian pembahasan sedikit dari pembahasan Al-Ghasab. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembacaan dan juga syarah pada kesempatan pekan yang akan datang, dan kami berikan kesempatan yang luas bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung untuk memperdalam materi. Baik, kami angkat untuk satu penelpon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan Pak Rizal? Ya. Ahlan. Silakan, Pak. Barakallahu fikum, Ustaz. Allah barik fiik ya akhi. Jadi Ustaz, beberapa pekan yang lalu ibu saya meninggal dan ada mempunyai akta warisan, ada sebagian emas. Nah, ketika itu setelah dibagikan emas, ada adik saya ingin menjual emasnya. Nah, cuma pada waktu itu emas itu kami bawa ke kota kami dulu untuk menimbang dan untuk mengetahui syaratnya. Nah, apakah transaksi seperti ini, jual beli emas seperti ini boleh, Ustaz? Afwan, transaksinya bagaimana? Bagaimana? Tunai atau tidak? Yang jual siapa? Adik-adik saya. Itu milik harta waris, tapi yang jual adik Anda ke yang beli saya gitu, Ustaz, untuk istri saya. Sebentar, itu kan harta warisan. Ya, dibagi, kan kami ada 6 saudara. Nah, jadi setelah dibagi warisan, adik Anda dapat emas. Betul. Ya, kemudian dijual kepada Anda. Ya, betul. Dijualnya dengan diserahkan emas, uang tidak Anda serahkan langsung. Tidak, Ustaz, karena kami belum tahu berapa beratnya, berapa kakaknya gitu, Ustaz. Berarti belum dijual. Belum terjadi transaksi, cuma kami bawa. Sebentar, saya pahami dulu. Berarti belum dijual ketika diserahkan. Belum. Ya, karena kakak adik tentu merasa percaya nggak ada masalah. Setelah itu emas Anda pegang, kemudian Anda nilai melalui para ahlinya, lalu ahlinya mengatakan ini harganya kalau dengan rupiah sekarang umpamanya 100 juta, gitu kan ya? Beratnya sekitar umpama itu kan umpama 100 juta umpamanya, atau turun dikit lah 40 juta, karena kalau 100 mungkin susah mobile banking. Ya, sebentar, saya gelangnya beratnya cuma 7 gram gitu, Ustaz. Enggak ada masalah. Tinggal turunin angka jadi 10 juta umpamanya. Iya. Ya. Jadi 10 juta. Sekarang setelah itu setelah dapat harga, Anda baru akan bertransaksi, iya atau tidak? Betul, Ustaz. Ya. Sekarang Anda apa yang telah terjadi? Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi, Ustaz. Waktu itu setelah kami kembali ke kota kelahiran ibu saya, jadi kami beritahu bahwa beratnya sekian, jadi kami serahkan uangnya gitu, Ustaz. Langsung ke tangan dia diserahkan? Betul, Ustaz. Pada saat itu? Iya, betul. Dan emas sudah di tangan Anda? Sudah. Boleh, nggak ada masalah. Oke. Syukur, Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Ini penting pembahasan emas karena hari-hari ini Masya Allah kaum muslimin banyak beli emas untuk mengamankan aset dan harta mereka, dan halal, tidak ada masalah. Ya. Kalau tadi dalam kasusnya kotanya berjauhan, ya, sebetulnya bisa beliau tidak datang juga ke kota adiknya tadi. Karena sekarang emas di tangan dia, akadnya pinjaman bukan jual beli. Untuk dia cek dulu semuanya. Setelah dapat harga, namanya tadi kita katakan 40 juta harganya. Kan emas sudah di tangannya. Dia telepon adiknya, "Dik, sekarang kita mau berakad. Ya, saya telepon Anda dengan telepon rumah atas telepon yang satu lagi. Dan tidak boleh terputus majelis ini dengan telepon ini." Maksud abang gimana? Ya, maksudnya, karena syarat jual beli emas adalah yadan biyadin. Tangan dengan tangan. Di sini,
status emas sudah di tangan abangnya, sifatnya adalah titipan amanah atau hutang. Ya, pada saat ini tidak ada masalah. Ketika ingin ditransaksikan, maka harus uang diserahkan. Kalau tadi dalam kasus tadi dia abangnya datang lagi ke kota adiknya, diserahkan uang langsung, boleh. Bisa juga abangnya tidak bisa ke kota tadi, dia dengan transfer. Pakai telepon yang satu, ya, nyalakan volumenya dikeraskan, loudspeakernya, kemudian handphone yang satu transfer net banking, mobile banking. Jangan kamu tutup handphone kamu ya. Sekarang saya transfer pakai mobile banking ke rekening kamu. Ya, sudah keluar. Masih belum boleh diputus. Kamu coba cek mobile banking kamu. Oh iya udah masuk, Pak. Ya, kita transaksi ya. Ya udah selesai. Ini halal. Masya Allah. Ya. Kalau terputus tadi koneksi, sinyal segala macam, ulang lagi akadnya karena tadi berarti tidak yadan biyadan. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian Pak Rizal. Dan ini juga bisa solusi bagi sebagian kaum muslimin yang seperti tadi. Nah, Ustaz. Ya. Umpamanya si tukang emasnya ya atau pembeli, Anda sebagai pembeli kenal dekat dengan tukang emas. Ya. Anda minta tukang emasnya ngirim orangnya dia, karyawannya atau dia mungkin datang bawa emas kepada Anda, lantakan atau apa, sekian gram, umpamanya 100 gram. 100 juta umpamanya. 100 juta berarti Anda harus buka dulu mobile banking Anda agar bisa transfer 1 juta anggap di bawah itu. Kalau itu bisa juga caranya Anda ke bank. Ya, TGS. Kalau di bawah itu umpamanya Anda beli 40 gram, berarti 40 juta. Dia datang ke rumah Anda, saat itu Anda katakan kepada tukang emasnya, dengan pemilik emas, katakan, Pak, saya beli ini, saya transfer, orang Anda kan di tangan saya sekarang ya. Ya, transfer langsung, ini sah. Terpenuhi dengan makna ya dan biadil. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Demikian Pak Rizal dan juga bagi pendengar yang lain, jawaban Ustaz lebih jelas dan terperinci, ada beberapa solusi yang diberikan. Semoga ini bermanfaat dan barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan yang kedua. Kita angkat Pak penelpon berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Umma di mana? Ibu Risma di Lampung. Silakan Ibu Risma. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Mau tanya Pak tentang koperasi Pak. Koperasi. Kami merencanakan untuk membuka koperasi dengan modal masing-masing. Kemudian nanti kalau misalnya ada anggota yang meminjam, sistem yang akan kami pakai, ada kawan yang mengusulkan tanpa bunga, hanya administrasi aja yang kita sepakati apakah berapa persen dari yang dipinjam. Sebentar Ibu. Nah, kemudian ada lagi yang mengusulkan Pak. Sebentar. Ya. Ini akadnya berarti koperasinya simpan pinjam saja, tidak ada usaha. Rencana nanti ada usaha juga. Enggak, sekarang yang akan dibentuk simpan pinjam saja atau ada usaha? Rencana nanti. Sekarang yang akan dibentuk ini apa yang waktu dekat? Rencananya ada simpan pinjam, ada usaha jual barang-barang juga gitu Pak. Langsung pada saat pembuatannya nanti? Iya. Dua-duanya sekali jalan? Iya. Terus? Nah, kemudian ada kawan yang mengusulkan kalau terjadi ada pinjaman dari anggota berupa uang, katanya usulannya itu kita bilang ke peminjam itu nanti misalnya meminjam 5 juta, Anda ngasih berapa ke koperasi gitu Tat, di awal itu Tat. Terus yang sebaiknya yang dipakai yang mana Tat? Dua-duanya yang tidak boleh dipakai yang simpan pinjam. Wajib tidak ada pertambahan. Kalau administrasi... Sebentar, wajib tidak ada pertambahan. Administrasi ada bertambah atau tidak? Administrasi maksudnya rata untuk semua anggota gitu Tat. Kalau tadi pertama pertambahannya kan dengan persentase. Iya. Ya, ini jelas riba.
Kemudian kedua, harus menambahkan berapa aja. Ini juga riba dengan angka tidak tetap. Iya. Kalau administrasi, biaya real yang dibutuhkan. Ini dibolehkan dengan syarat. Memang koperasi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari transaksi simpan pinjam tadi. Iya. Ya, umpamanya ini tidak koperasi pribadi. A pinjam uang kepada B. Alhamdulillah pinjam uang kepada Pak Badru, Pak Badu umpamanya. Ya. Kata Pak Badru, ya saya siap, tapi tolong karena angkanya besar kamu pinjam ke saya 200 juta, kita nggak tahu ke depannya. Mohon dinotarilkan. Ya. Tapi biaya notaril kamu yang nanggung. Untuk mencatatkan hutang piutang di notaril, umpamanya, saya nggak tahu berapa biaya realnya. Ada biaya 1 juta. Berarti Pak Abdullah terima 100 juta, dia bayar 101 juta. Iya atau tidak? Iya. Tapi yang 1 juta ini untuk Pak Badru atau untuk pihak ketiga notaris? Pihak notaris kan ya? Iya. Ini tidak termasuk pertambahan yang riba. Karena manfaatnya bukan bagi si pemberi pinjaman. Oh iya. Ya. Ya. Ini dalam pinjaman tadi. Tapi kalau mau lebih baik, buka koperasi hanya usaha saja dahulu. Iya. Ya. Setelah usahanya ada keuntungan, ya. Selisihkan sekian persen dari keuntungan, umpamanya 50% dari keuntungan. Setahun pertama, tahun kedua ditambahkan lagi, ya. Yang keuntungan ini mau dipinjamkan silahkan kepada anggota, karena mereka ada uang investornya di situ, dan ada jaminannya juga, uang investasinya dia, ya. Dan tidak perlu ada pertambahan. Anda kan aman, ini kan sudah keuntungan bersih. Ya. Dari usaha yang halal. Ya. Ya. Kemudian kalau khawatir, kalau begitu nanti semuanya pada minjam. Ya, buat ketentuan yang mendapatkan pinjaman tanpa pertambahan ini, jelaskan kondisinya. Kondisi umpamanya darurat. Apa itu darurat? Jelaskan rincian daruratnya. Umpamanya butuh biaya berobat, ya, yang sifat berobatnya adalah memang sangat penting. Kalau berobatnya operasi plastik, ya enggak. Iya. Ya. Ya. Atau umpamanya biaya sekolah, ya. Atau biaya kontrak rumah atau kontrak ruko, suatu hal yang penting. Kalau sesuatu hal yang diajukan tadi bisa di-cover dengan cara transaksi jual beli tidak tunai, katakan tidak dapat pinjaman. Umpamanya dia butuh beli mobil. Ya, dia ingin pinjam uang tanpa ada pertambahan tadi. Kita katakanlah dari pihak pengelola, kalau mobil tidak bisa. Lalu saya ingin, kami koperasi usaha akan membelikan mobil yang Anda inginkan, kami jual kepada Anda secara tidak tunai, dengan demikian, dan tanpa ada denda keterlambatan, dengan demikian, koperasi mendapatkan keuntungan yang halal. Ya, seperti itu bisa. Dan ada beberapa koperasi karyawan yang membuat seperti ini. Ya. Ya. Itu kan kalau misalnya nanti ada anggota yang meminjam juga, kemudian untuk usaha ini tidak belum terprogram apa usahanya, untuk sementara uangnya sudah ada, dipinjamkan dulu, kemudian untuk... Kalau dipinjamkan tentu usahanya tidak bisa berjalan dengan baik, Ibu. Tapi terserahlah. Yang jelas kalau tetap juga ingin meminjamkan, tetap tidak boleh ada pertambahan. Iya. Kalau koperasi itu nanti hanya simpan pinjam aja, kemudian untuk gaji pegawai atau petugas koperasinya boleh minta administrasi ya, Kak? Itu tadi administrasi real. Mau pinjam dia 1 juta, mau 5 juta, mau 10 juta, mau 50 juta, tetap biayanya real.
Apa biaya real? Untuk transaksi tadi dibutuhkan biaya ketik segala macam. Umpamanya setiap satu transaksi tadi butuh biaya 30.000, ya 30.000. Kalau dia pinjam 10 juta, walau 1 juta, walau 100 juta. Oh, biayanya tetap sama 30.000 gitu, Ustaz? Iya, dan tidak boleh ada laporan keuntungan dari biaya administrasi ini. Iya. Oh, nggak boleh berdasarkan persentase dari besarnya yang dipinjam ya, Ustaz? Kalau dari besar dipinjam ada keuntungan nggak bagi pihak peminjam yang meminjamkan koperasi? Ada atau tidak? Enggak, hanya untuk honor petugasnya aja. Kok honor? Nah. Kalau berdasarkan persentase Ibu, tentu pasti ada keuntungan. Tadi saya katakan biaya petugas umpamanya, biaya administrasi, ya mau besar mau kecil pinjaman administrasi kan sama. Oh gitu. Iya atau tidak? Iya. Hah? Umpamanya 100.000, udah 100.000. Ya. Iya. Kalau dari persentase, kalau dia pinjam 100 juta, umpamanya persentasenya 5%, 5 juta. Iya. Tadi biaya administrasi cuma 100.000, berarti keuntungannya 4.900.000, ini riba semuanya. Oh iya. Iya, Pak. Bisa dipahami, Bu? Demikian. Terima kasih, Pak. Jelas? Assalamualaikum. Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang ingin bertanya di line telepon. Masih terkait dalam bab muamalah dan pembahasan, masih dalam bab al-ghasab. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo? Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya dari Magetan. Silakan, Ibu. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini ada saudara, itu dia usaha kontraktor, Ustaz. Setiap mulai mengerjakan proyek, dia pinjam uang pada saya. Terus ya tidak ada perjanjian akan memberi atau tidak, itu tidak. Tetapi teman itu bila mendapat keuntungan, itu entah memberi pada saya entah seberapa gitu. Itu halal atau haram, Ustaz? Dia beri setelah lunas atau sebelum lunas? Sudah selesai proyeknya. Proyeknya selesai. Uang saya dikembalikan terus ditambah. Tetapi sebelumnya tidak ada janjian nanti saya tambah, Bu. Nanti tidak. Tapi dia mendapat keuntungan itu saya ditambah. Itu haram atau halal, Ustaz? Selama ini pernah nggak dia nggak nambah? Tidak pernah. Ya, alhamdulillah itu proyeknya untung terus. Gitu. Alhamdulillah. Cuma, ya, pada dasarnya boleh. Tetapi sebagian para ulama dan mazhab Hambali pernah kita bahas dalam masalah qard. Ya, bila dia menjadi kebiasaannya seperti itu, maka al-ma'ruf 'urfan kal masyruti syartan. Ya. Ini pada dasarnya ini tadi boleh, Ibu, ya, karena Rasulullah SAW pernah berhutang dan ketika membayar kepada Jabir, faqadani wa zadani. Rasulullah membayar hutangnya kepada Jabir dan beliau tambahkan dengan syarat di awal tidak ada kesepakatan harus dibayar berlebih. Tapi ketika dia bayar berlebih ketika bayar dengan syarat bayarnya lunas. Kalau bayarnya ber-50% kemudian ini tambahan, itu tidak boleh. Karena berarti tambahan dan hutang masih berjalan. Tapi kalau ini hutang 100 juta, yang ini hadiah untuk kamu 10 juta, kan tidak ada kesepakatan dari awal. Ini sepakat para ulama boleh. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan orang ini seperti ini kan orang berlomba-lomba ngasih store modal ke dia, ya, ini sebagian ulama juga menyatakan tidak boleh. Tetapi pendapat yang terkuat, wallahu ta'ala alam, bila diketahui niatnya tidak ada riba, ma'alal muhsinina min sabil. Harusnya orang yang telah berbuat baik meminjamkan tadi, dia berhak mendapatkan kebaikan. Ya, seperti Rasulullah SAW setiap beliau mengembalikan berlebih. Kalau tadi dilarang, tentu ketika Rasulullah butuh tidak bisa dipinjamkan, karena nanti Rasulullah pasti bayarnya berlebih. Ya, maka yang terkuat dalam hal ini, Ibu lihatlah. Kalau memang orang ini tidak ada unsur keinginan berbuat riba dan tidak ada background bisnisnya dengan cara riba,
Tidak ada masalah, wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah jazakumullah khairan. Demikian umum yang ada di Magetan. Ya, semoga ini menjadi pencerahan buat timmu dan juga yang bagi yang lainnya. Barakallahu fikum. Kami berikan satu kesempatan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, silahkan kita angkat kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk. Halo. Ya, halo, ahlan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul di Bekasi. Silakan, Abdul. Ya, Ustadz mau tanya terkait transaksi rumah. Jadi ada satu lembaga. Sebentar Abdul, transaksi rumah itu maksudnya nyewa atau beli atau apa? Beli Ustadz. Beli rumah, terus? Beli rumahnya itu via koperasi Ustadz. Belinya ke koperasi atau via koperasi? Via koperasi. Jadi apa maksud via koperasi itu? Cuma umpamanya. Koperasi ini membeli rumah yang anak tunjuk gitu Ustaz. Antum tunjuk saya ingin rumah itu. Iya. Lalu koperasi pergi beli dulu. Iya, beli dulu. Nah, terus kemudian setelah transaksinya si koperasi ini selesai dengan yang punya rumah, dijual ke mana Ustaz? Jual ke antum. Terus dengan cara cicil. Dengan cara cicil. Terus yang jadi pertanyaan Ana, di awal si koperasi ini sebelum bertransaksi itu mewajibkan Ana untuk menyimpan uang yang akan dijadikan sebagai DP, Ustaz. Tapi itu bukan DP. Bukan, Ustaz. Artinya kalau Anda nggak jadi itu bisa Anda tarik lagi. Boleh ditarik dengan syarat rumahnya harus terjual dulu, Ustaz. Dia mempersyaratkan seperti itu, Ustaz. Terjual dulu dan Anda tidak dipotong sedikit pun juga. Dipotong Ustaz untuk administrasi. Lah. Seperti itu Ustaz. Berarti tidak kembali penuh uangnya kan ya? Tidak kembali karena ada biaya administrasi yang harus dibayarkan Ustaz menurut. Walaupun rumahnya terjual mahal. Sebentar. Ya. Kalau uang itu disimpan, dipegang aja sebagai jaminan, ini kehati-hatian dari pihak koperasi tadi, kalau rumah dijualkan ke pihak lain dengan harga yang sama atau lebih murah. Sehingga uang tadi dia potong untuk kerugiannya di sini tidak ada masalah. Tapi bila dia tidak ada kerugian, umpamanya tadi rencananya Pak Abdul dengan koperasi tadi, koperasi ingin menjual dengan harga 100 juta. Karena dia dapatkan harga umpamanya 70 atau 60 atau seterusnya. Ya. Pak Abdul nggak jadi. Uang Pak Abdul ditahan dulu. Uang yang disetorkan di awal. Yang nanti akan jadi DP tadi. Sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan. Atau hamis jadiah kalau dalam istilah fikihnya. Kemudian ditahan oleh dia. Dan pihak koperasi menjualkan rumah tadi terjual dengan harga 110. Berarti dia kan tidak ada kerugian. Ya. Kalau dalam kasus ini uang Pak Abdul tetap juga dipotong administrasi, ini namanya haram. Ya. Karena dia tidak rugi. Ya. Maka tidak boleh dia potong. Dan jika dalam keadaan rugi? Kalau rugi boleh. Umpamanya tadi 100, kemudian terjual cuma 98 atau 95. Kalau Pak Abdul tadi sudah depositkan uang atau setorkan uang yang bukan DP sebanyak 10 juta. Dia potong 5 juta atas kerugian ini, sisanya dikembalikan. Nggak ada ini, nggak ada masalah. Bukan administrasi. Di luar administrasi yang sudah di awal saja. Ya. Baik. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian Abdul. Semoga ini menjadi jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surya di Riau. Beliau bertanya, di daerah saya ada koperasi pembiayaan, Ustaz. Koperasi ini membiayai keperluan anggota berupa barang-barang. Anggota mengembalikan pembiayaan tersebut dengan penambahan. Misalnya mengembalikan pembiayaan. Ya. Atau terus lagi. Misalnya ada yang membeli HP 2 juta. Terus kemudian angsurannya 10 kali sebesar 230.000 per bulan. Maka ada penambahan. Apakah yang diperbolehkan, Ustaz? Ini pertanyaan tidak lengkap.
Kalau yang dimaksud pembiayaan itu adalah si calon pembeli diserahkan uang dia beli sendiri, Iya. kemudian ada pertambahan, maka ini jelas murni riba. Karena bukan jual beli. Tapi kalau pihak koperasi beli dulu, diterima dia dulu, dengan konsekuensi kalau nggak jadi dia menanggung risiko, kemudian dijual kepada nasabah dengan cicilan lebih mahal, ini jual beli boleh dengan syarat tidak ada persyaratan denda keterlambatan bila terlambat ia membayar cicilan. Bila ada persyaratan ini maka terkena riba juga. Jazakumullah khairan. Demikian Surya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak laki-laki atau perempuan hasil pernikahan yang belum sah, Ustaz, berhak mendapatkan harta waris? Secara syar'i tidak. Secara syar'i tidak. Tidak. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang orang tua saya, ya Ustaz. Orang tua saya memegang gadai kebun tidak sesuai dengan syariat. Ya, memegang transaksi gadai kebun yang tidak sesuai dengan syariat. Dan saya mengetahui itu. Setiap ada hasil kebun, beliau selalu memberi sedikit dari hasil itu ke saya. Bagaimanakah cara saya untuk menolaknya? Khawatir, takut beliau sedih. Dan apakah boleh saya menerimanya saja, akan tapi saya manfaatkan kepada yang lain, Ustaz? Jazakallahu khair. Khawatir orang tua sedih, tetapi tidak khawatir Anda, orang tua Anda dimurkai Allah dan dimasukkan ke dalam nerakanya. Ini tidak seimbang perasaan emosional kita sebagai anak. Sebagai anak yang yakin bahwa orang tuanya melakukan dosa besar, berbuat riba, dan Allah ancam dengan neraka pelakunya, tentu dia tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa tenang hidupnya sebelum orang tua yang disayanginya, yang banyak berkorban kepada dia dari mulai sebelum bayi, masih di dalam rahim ibunya, ya, untuk orang yang disayangi dan cintainya tadi tidak dimurkai oleh Allah. Maka itu yang paling penting. Berikan pelan-pelan bagaimana Allah Azza wa Jalla mengharamkan riba. Ya. Semoga orang tua Anda dan orang tua kita dan orang tua kaum muslimin semuanya diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Jazakumullah khair atas jawabannya dan nasihat. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembelian atau transaksi emas, Ustadz, di mana transaksi pembelian emas di masa pandemi ini salah satu BUMN hanya menerima dengan pembayaran transfer dan serah terima emas pada 1 hari setelah transfer, Ustadz. Apakah ini diperbolehkan dari Bapak Zul di Depok? Jangankan 1 hari, Rasulullah kan mensyaratkan tangan dengan tangan. Dalam lafaz yang lain, ha'an biha. Arti tangan dengan tangan, ini umpamanya Ustaz. Itu pegang itu, pegang ini biar. Yang dimaksud dengan tangan, saya punya emas, atau itu yang emas, ini rupiah. Ini saya serahkan ke tangan kiri pegang, ini saya terima. Seperti itu. Ya dan biadin. Itu ya dan biadin. Kalau umpamanya, ya, ini saya serahkan, terus sebelum dah terima, hafal anak kebelat, anak ke bawah dulu ke toilet, pergi, sebelum datang lagi, mana emas saya tadi, ini emasnya, terjadi riba. Ya, terjadi riba. Apalagi ini jarak waktunya sehari, hanya masalah toilet, walaupun darurat dosa, iya betul darurat, tapi Anda sudah berbuat dosa riba. Dalam kondisi tadi Anda katakan, yang ini, ya, tadi saya sudah serahkan, saya kebelat. Start, Anda batalkan, itu Anda titip ke antum. Tidak ada akad jual beli, saya batalkan, saya mau ke toilet dulu. Setelah ke toilet, barang yang saya titip dari mana? Udah tangan antum, udah. Sekarang saya terima emasnya, udah. Sekarang halal. Dan dengan BUMN atau dengan pihak yang tidak Anda kenal, nggak mungkin dia nitip emas kepada Anda. Atau Anda nitip uang kepada mereka juga tidak mungkin. Ya, maka wallahu ta'ala alam, ya, sesuatu pandemi, musibah jangan menyebabkan kita untuk melanggar syariat Allah.
Allah berikan musibah agar kita tunduk dan taat kepada syariatnya dan patuh kepadanya. Tetapi kemudian musibah ini menyebabkan kita harus berbuat dosa besar. Maka ini musibah yang lebih berat dari musibah pandemi ini. Jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz. Dan kami angkat satu pertanyaan pesan singkat terakhir sebelum kami angkat dari telepon. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Ustaz mohon nasihat dan tauji dari antum ketika ada anak wanita kami yang dilamar oleh seseorang yang bekerja dan hanya bekerja mendapat penghasilan dari bank konvensional, Ustaz. Bagaimana nasihat antum, barakallahu fiik? Allah barik fiik. Tentu sebagai orang tua kita tidak ingin anak kita, orang-orang yang kita cintai, yang kita besarkan dengan kasih sayang kita, kemudian selama ini kita masukkan ke dalam mulutnya, ke dalam rongga perutnya, yang makanan kita bisa bertanggung jawabkan di hadapan Allah adalah makanan yang halal. Nah. Kemudian kita serahkan kepada orang, kepada laki-laki yang calon suaminya dan menjadi suaminya, dan Anda tahu dia akan menyuapkan kepada anak Anda adalah makanan dari harta yang haram. Itu sebagai seorang tua ini tidak ada yang rela. Maka bila datang calon suami seperti ini, ya, yang dilarang ditolak itu adalah idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Bila datang kepada kalian laki-laki yang baik din dan akhlaknya. Kalau ini tidak baik dinnya. Tetapi kewajiban Anda juga menasihati kaum muslimin, kaum muslimat. Karena mereka banyak yang tidak tahu dalam hal ini. Sampaikanlah, wahai anak muda, laki-laki, ya, saya terus terang setiap suapan nasi yang saya berikan kepada anak perempuan saya ini, setiap rupiah yang saya belikan untuk kebutuhan dia, saya bisa bertanggung jawabkan di hadapan Allah adalah halal. Ya. Dan saya sebagai orang tua, kasih sayang saya kepada dia menuntut saya tidak mau menyerahkannya kepada orang untuk diberikan makanan yang haram. Maksud Bapak gimana? Maksudnya Anda sekarang bekerja di tempat yang haram. Ya. Resignlah dulu. Masalah nikah itu masalah kedua. Resign dulu, cari harta yang halal. Ya, baru datang ke rumah saya untuk minang anak saya ini. Jangan juga Anda resign karena anak saya. Anda resign karena Allah Azza wa Jalla. Masalah Anda jadi menikah dan tidak dengan anak saya itu masalah kedua. Ya, tidak jadi pun Anda menikah dengan anak saya bila Anda telah bertobat, wahai anak muda. Tidak mendapat anak saya di dunia, di akhirat Anda mendapatkan bidadari yang jauh lebih baik daripada manusia di muka bumi ini seluruhnya. Masya Allah. Jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua. Barakallahu fiik. Pendengar, kami berikan satu kesempatan terakhir. Kita sapa penelpon berikutnya, silakan. Baik, halo. Tunas. Iya, silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Umu? Silakan, sudah masuk. Dengan di Kendari, Ustaz. Silahkan, Umu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Berapa bulan lalu itu Ana beli emas terus tapi transaksinya via transfer. Jadi dan masih di ruangan yang sama, pedagang emasnya itu masih ada di ruangan yang sama, hanya pedagangnya itu meninggalkan kami, tapi kami masih melihat itu pedagangnya, dia mengambil emasnya sama menyamakan dengan sertifikatnya begitu. Apakah itu halal atau tidak? Masih di satu ruangan atau dia sudah berpindah ke ruangan lain, walaupun kelihatan? Jadi satu kotak begitu ruangannya satu kotak, hanya ada sekatnya begitu, Ustadz. Ada kantor sekat disekat tapi pisah ada dipisah kayak sekat papan begitu, Ustadz. Tapi di pintu ditutup dia atau dibuka? Di depan kita kelihatan gitu. Ya, semoga ini masih satu majelis. Iya, jadi nggak pisah ruangan, hanya jadi satu ruangan begitu, ada etalasenya. Nah di situ aja di pojokan ruangan itu ada
sekat begitu, ruangan untuk dia simpan berangkas, simpan meja sama emas-emasnya begitu. Semoga masih satu majelis Ibu, tapi ke depannya Anda katakan, Pak, saya mau transfer setelah emas di depan saya ini. Tidak ada lagi Anda mau surat diambil ke belakang, nanti suratnya yang emas saya pegang dulu. Oh iya. Ya, masalah suratnya nanti dia besok pun Anda ambil surat, nggak ada masalah, yang penting emasnya. Oh, yang penting emasnya ada di situ, nanti udah selesai transaksi baru mereka sertifikatnya disamakan dengan emasnya, nggak apa-apa itu? Nggak ada masalah. Oh iya. Demikian Umu. Iya. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakumullah khair. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair pada Umu. Dan ini pertanyaan kami terakhir di pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, bentuk dari realisasi kecintaan kita kepada manusia yang kita cintai adalah kita berusaha menyelamatkan mereka semuanya dari azab Allah Azza wa Jalla. Tentu dengan mendakwahi mereka untuk tidak memaksiati dan mendurhakai Allah dalam hal apapun juga, termasuk dalam hal transaksi dosa besar riba yang Allah haramkan. Semoga kita semuanya dan orang-orang yang kita cintai di dunia ini diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari murkanya dan dikumpulkan oleh Allah nanti di yaumul mahsyar fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.